Tapi ya, lucu juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Orang rela membuang waktu demi drama pribadi mereka. Aneh banget kan? Ya mungkin itu cara mereka untuk ngerasa hidup kali ya. Mungkin. Tapi nggak semua yang rame itu worth it untuk dijalani. Habis itu deep talk. Dit, menurut kamu kita tuh sebenarnya siapa sih di dunia ini? Kita tuh kayak partikel waktu, Vicky. Datang dan pergi, tapi ninggalin jejak. Kamu sadar nggak sih? Cinta itu kayak matematika. Ada tambah, kurang, tapi kadang hasilnya tetap nol. Tapi nol itu penting, Vicky. Tanpa nol, angka yang lain nggak punya arti. Wow, aku suka kalimat itu. Aku juga, baru nemu tadi di Tok-Tok. Adit, kalau aku jadi awan, kamu tetap mau jadi langitnya nggak? Aku akan jadi ozon, melindungi kamu dari sinar ultraviolet kehidupan, Vicky. Adit, itu sangat dalam, tapi absurd. Iya, aku kehabisan metafora. Vicky. Adit. Terus berantem lagi. Adit, kamu tuh harusnya percaya sama aku, Adit. Gue percaya, saya bukan sama lo, sama feeling gue. Dan feeling kamu itu bukan faktanya, Adit. Kalau hati udah curiga, gimana gue mau fokus belajar biologi, Vicky? Ya makanya itu, kamu itu belajar, bukannya malah stalking. Or it labels something we made up ourselves. I've had to wash my legs in dirt to understand it. I never wanna let that dirt over my face. Aku tuh cuma takut kehilangan kamu, Vicky. Dan kamu pikir dengan kita berantem setiap minggu, aku bakal makin cinta? Gue nggak bisa, Vicky. Gue nggak bisa. Gue tuh posesif. Dan biasanya lanjut ke part 2, versi sambil nangis dan posting quotes. Dengan caption terlalu capek buat jelasin, tapi terlalu sayang buat ninggalin. Kamu mulai ngerti. Aduh, Ken. Aduh. Tapi ironisnya, terkadang kita hanya memerlukan satu hal kecil untuk memulai semuanya kembali. Kayak? Satu kalimat, satu chat, satu senyum. Udah baikan belum? Dan waktu pun balik ke titik nol. Ya, tapi tetap aja perlu 2 hari untuk ngelewatin galau dulu. Tapi kamu juga salah. Kenapa sih cowok tuh nggak bisa bilang, iya, yaudah, aku salah. Biar kayak di film. Adit, my love. Iya, tapi jiwaku enggak. Adit.
Kenapa mereka sih ada di kepala aku? Siapa? Temen-temen aku. Ya abis itu apa lagi? Berantem lagi, nangis lagi, terus butuh waktu 3 hari untuk healing. Terus kalau udah apa? Kerjaan sampingan kamu juga jadi nggak karuan karena pasangan kamu yang ribet. Terus juga pasangan kamu bakal ngerasa kalau kita nggak punya banyak waktu untuk dia. Terus deep talk, dan galau lagi, dan loop lagi. Investasi waktu paling mahal, overthinking. Dan dividennya cuman capek mental. Zara, maaf ya, bukannya pengen nyinggung. Tapi kamu kebayang nggak, selama kamu punya hubungan yang kayak gitu, berapa banyak waktu yang udah kamu habisin, kamu buang gitu aja? Ya nggak sih? Iya kalau pacaran cuma bulanan. Kalau sampai tahunan, terus putus, bang. 5 tahun gitu misalnya. 5 tahun, Dit. 5 tahun. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat aku pacaran sama kamu. Kita sleepy call setiap malam. Aku saking stresnya gara-gara sama kamu sampai ngerjain PR. 5 tahun, Vic. 5 tahun. Kamu buat aku overthinking terus. Aku capek, tahu nggak? Jadi, kita udah nanya gitu. Ya, sampai sini aja. Jadi, semua waktu kita ini sia-sia gitu. Bukan kamu yang sia-siain waktu kamu. Aku juga, Vicky. Aku juga. Karena kita udah nggak bisa sejalan, Vicky. Vicky. Interaksi sama orang susah, pergaulan jadi terbatas karena cemburu, kehidupan jadi terbatas, hidup kamu jadinya nggak berkembang sama sekali. Misalnya nih, kamu pengen masuk ke komunitas yang kamu pengen, tapi karena di sana ada cowok yang dia nggak suka, ujung-ujungnya apa? Kamu nggak join ke komunitas itu, kamu nggak berkembang, dan pada akhirnya putus. 5 tahun for nothing. For nothing, Zara. Ya ibaratnya kalau kuliah, kamu udah lulus sarjana tanpa drama. Dan lucunya, mereka nyebut ini cinta. Padahal kalau dihitung-hitung, waktu yang mereka udah buang, itu bisa mereka gunakan untuk mengubah dirinya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi hubungan itu buang waktu? Ya, enggak juga. Tapi kalau hubungan itu hanya membuat kamu kehilangan diri kamu sendiri, itu namanya bukan cinta. Itu investasi yang salah. Waktu adalah investasi saham yang paling mahal. Jadi jangan sampai kamu memberikan waktu kamu kepada orang yang salah, yang hanya menghilangkan banyak hal dalam hari kamu. Dan pastiin, kamu menginvestasikan waktu kamu kepada orang yang mendatangkan hal-hal baik untuk kamu. Dan yang jelas, keuntungan juga untuk mental dan hari-hari kamu. Dan kalau sampai enggak, jangan nunggu sampai tahunan. Selesaikan secepatnya, sebelum semuanya jadi nggak realistis. Noted, investor of emotions. And the price, peace of mind. Pendapat orang itu beda-beda soal ini. Nggak mau maksain juga. Tapi kalau emang cocok buat kamu, semoga bisa bikin lebih ringan. Masa depan kamu masih panjang. Thanks, boss. Welcome, but stop calling me boss.